Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di materi praktikum mata kuliah animasi komputer, kuliah online pertemuan ketiga. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan teknik rotoskop tracing atau bahasa umumnya kita menjiplak gambar dari sketsa yang sudah kita buat dari konsep art atau storyboard. Nah, teman-teman pastikan sudah membuka Adobe Animate-nya. Nah, Adobe Animate-nya. Kemudian seperti biasa bikin new project, pilih yang full HD ya ukurannya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa tool yang mungkin di sini nggak ada, yang nanti kita akan pakai pen tool itu nggak ada. Nah, jadi kita harus munculin tool itu, pen tool dan lain-lain. Teman-teman tarik, geser ini ke kanan. Nah, nanti muncul icon titik 3 di sini. Teman-teman klik. Nah, jadi toolnya itu ada di sini, masih disembunyikan. Nah, kalau misal mau ditambahkan cukup klik, tarik ke sini. Nah, nanti muncul. Nah, kalau sudah, ini klik lagi aja, kita close. Oke. Kita balik ke selection tool dulu. Ini teman-teman ganti nama layer 1 ini untuk memudahkan menjadi sketsa. Nah, enter. Nah, kalau sudah, kita mau masukkan sketsa yang akan kita buat desain karakternya. Kita udah punya sketsa nih. Nah, ini kita masuk saja ke cari file sketsanya, langsung di drag aja ke sini. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sketsa yang sudah dibuat. Nah, ini ukurannya kita harus perkecil. Ke properties, ini kita bisa tarik ke atas. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada lock. Jadi kalau kita lock, nanti ukurannya presisi, ya, proporsional. Nah, kayak gitu. Nah, kita kecilkan. Nah, kira-kira mungkin segini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, agar karakter ini enggak tergeser saat kita menggambar, kita harus lock. Nah, caranya klik, kemudian klik di sini. Nah, ini udah kunci, ini udah bisa geser-geser lagi. Kemudian teman-teman buat layer baru di sini, yang simbol plus ya, klik. Nah, layer 2 kita kasih nama karakter. Nah, penamaan di sini sebenarnya hanya untuk memudahkan teman-teman, jadi nggak bingung gitu. Nah, kita akan menggambar bagian mungkin kepalanya dulu. Nah, ini biar lebih jelas, teman-teman bisa zoom, tekan Ctrl plus di keyboard. Nah, lalu kita geser pakai rule di mouse. Nah, kita akan membuat bagian kepala dulu. Nah, pertama tool yang dipakai itu pen tool ya. Mungkin teman-teman di pertemuan awal udah latihan menggambar, cuma mungkin masih banyak beberapa yang salah menggunakan toolnya. Nah, pen tool itu toolnya ada di sini, atau shortcutnya itu P. Nah, itu dalam kurung shortcutnya. Nah, udah, kita mau bikin bagian kepalanya dulu. Nah, jadi aturan menggambar di animasi itu setiap objek harus terpisah. Jadi antara rambut, kepala, mata itu harus terpisah layar. Nah, ini karakter ini nantinya ini untuk keseluruhan gabungan kayak gitu. Nah, tapi kita gambar gabung dulu nggak masalah, nanti bisa dipisah. Nah, di sini ada icon object drawing mode. Nah, bedanya apa? Ini ketika aktif dan tidak aktif. Nah, ini misal ketika tidak aktif. Nah, saya contohkan ketika tidak aktif. Saya kasih warna.
Nah, jika tidak aktif ini saya geser, outline-nya itu akan tertinggal, tidak menggabung, tidak tergabung. Akan tetapi kalau saya pilih pen tool kemudian saya aktifkan, nah kemudian saya membuat gambar di sini, saya kasih warna. Nah, ini sudah otomatis membuat grup otomatis. Nah, baiknya menggunakan yang mana, diaktifkan objek drawingnya atau tidak. Nah, itu sesuai kebutuhan tentunya. Nah, kita akan membuat yang tidak pakai objek drawing terlebih dahulu. Nah, kita klik lagi. Nah, ini posisi non aktif ya. Nah, kita coba kalau non aktif. Oh, ini masih aktif. Nah, ini udah non aktif. Nah, oke. Kita akan perlahan membuat bagian mukanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini mengikuti dari sketsanya. Nah, mungkin teman-teman kalau pertama kali masih bingung cara membuat garis melengkung secara langsung seperti ini. Nah, itu cara pertama. Jadi teman-teman ketika menggambar objek, ketika mau membuat garis lengkung itu diklik pertama di sini, kemudian klik di sini itu ditarik seperti ini. Lepas, nah di sini ada sisa. Ini garis ini, kita klik titik di sini. Nah, baru kita lanjutkan lengkungannya. Sini, lanjut. Nah, aturan menggambar di animasi ini harus kembali ke titik awal. Nah, nanti akan muncul simbol lingkaran kecil di pen tool-nya. Nah, itu cara menggambarnya. Nah, kita udah bikin bagian wajahnya. Nah, ini kita melewati rambut tidak masalah ya. Jadi karena nanti akan tertutup oleh rambut. Nah, jadi kita bagian muka segini cukup. Lalu kita isi bagian mulutnya juga. Kita buat. Jadi setiap garis lebih itu kita harus diklik kembali ke titik awalnya. Nah, kalau ini udah selesai, kita mau mengganti objek, menggambar di objek lain, kita tekan escape. Nah, nanti kita melanjutkan objek yang lain. Kita membuat alisnya. Nah, alis itu kan biasanya kanan kiri itu sama. Jadi teman-teman cukup bikin satu dulu, nggak masalah. Nanti kita mirroring untuk alis sebelah kanannya. Nah, ini kita sudah bagian mulut, kemudian kita bagian. Nah, di sini ada dua ya, mata dan kacamata. Nah, yang mana yang perlu digambar dulu? Bagian yang paling dalam. Nah, berarti mata terlebih dahulu. Nah, di sini kan objeknya lingkaran. Jadi teman-teman nggak usah terpaku menggunakan satu tool, pen tool. Teman-teman bisa manfaatkan tool yang lain. Nah, di sini. Nah, karena di sini ada dua warna, outline-nya merah, warna dalamnya hijau. Kita hilangkan dulu warna hijaunya. Nah, dengan cara diklik di sini. Nah, kemudian klik yang putih, warna putih disilang. Klik. Nah, nanti otomatis nggak ada warna dalamnya. Nah, cara menggambar lingkaran sempurna, ketika teman-teman misal menggambar langsung seperti ini, itu akan tayang penjol. Nah, caranya sambil ditekan shift. Nah, seperti ini, shift-nya ditahan, baru dilepas. Nah, kita gambar mata. Ini sama dengan alis, kita cukup bikin satu. Nah, seringkali kita lupa ketika telah menggunakan tool mau menggeser objek, lupa mengklik selection tool. Jadi ketika mau menggeser objek atau mengklik objek, pastikan teman-teman klik selection tool terlebih dahulu. Nah, ini diklik. Nah, lalu digeser seperti ini. Oke, mungkin bagian dalamnya nggak usah terlalu detail, nggak masalah. Yang penting intinya dulu. Lalu kita buat bagian kacamatanya.
kembali menggunakan pen tool. Oke, sama kita hanya membuat bagian sebelah agar sebelahnya itu presisi, jadi kita hanya menduplikat saja. Oke, udah. Nah, otomatis nanti si mata ini ada di belakang kacamata karena digambar lebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan hidungnya. Nah, teman-teman nggak harus terpaku sama sketsa ya, teman-teman bisa improve ketika sudah menggambar di sini. Jadi bisa improve ketika drawing, sketsa hanya membantu saja. Nah, misal sudah seperti ini. Nah, teman-teman kan mengharuskan membuat rambutnya. Nah, biar tidak kesulitan, kita langsung kasih warna saja di masing-masing objeknya. Nah, untuk mewarnai teman-teman pilih ini, Paint Bucket Tool atau shortcutnya K. Nah, teman-teman klik di sini warnanya, kita sesuaikan. Sebenarnya di awal ini teman-teman bebas ya warnanya, artinya nggak usah terpaku harus sesuai karena nanti bisa diganti. Ini hanya untuk membantu saja. Nah, kemudian matanya misal kita samakan coklat, masalah. Nah, ini perlu diperhatikan, mata ini nanti akan terpisah dari kacamata. Nah, jadi kita harus grup dulu dengan cara klik 2 kali matanya, kemudian tekan Ctrl G. Nah, ini sudah menggrup. Nah, baru kita kasih warna kacamatanya. Kita kasih warna putih mungkin. Nah, seperti ini. Nah, sementara seperti ini nggak masalah. Nah, kemudian ini kan kenapa matanya itu ada di depan, karena kita sudah menggrupnya, otomatis ada di depan. Nah, nanti kita grup juga bagian kacamatanya, diklik 2 kali, Ctrl G. Nah, otomatis matanya itu ada di bawah. Nah, efek kacamata itu transparan, jadi kita harus mengurangi opacity dari warna kacamatanya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, jadi kalau sudah di grup, kita mau mengedit, merubah warna, menggeser ukurannya, kita harus mengklik 2 kali masuk ke dalam objek grupnya. Kita klik ini warna putihnya. Nah, di sini ada opacity. Nah, bisa dikurangi. Misal saya masukkan angka 50%, enter. Nah, ini udah transparan. Kita kembali scene 1. Nah, ini udah kelihatan. Nah, apa di dalamnya. Kalau misal kurang tebal, tinggal ditambahkan opacity-nya. Nah, itu kemudian bagian mulut kita mungkin kasih warna juga. Nah, ini feel-nya kita kembalikan ke 100%. Mulut kita kasih warna merah dulu, nggak masalah. Oke, sementara itu, nah ini alis juga kita harus grup. Nah, perlu diperhatikan ketika mau menggrup objek itu yang diklik 2 kali bukan outline-nya, tapi warna di dalamnya. Nah, di dalamnya otomatis outline-nya ke bawah juga. Kalau sudah, tekan Ctrl G. Nah, ini udah. Nah, kita mau menduplikat kedua objek ini dengan cara membloknya seperti ini. Nah, ini udah keblok kan. Ini harus kita seleksi seperti ini agar, nah, jadi objek ini, tadi belum ke grup. Nah, ini yang terjadi kalau misal menggrupnya, teman-teman hanya mengklik outline-nya 2 kali, otomatis warna dalamnya udah ke nah, udah. Kita seleksi ketiga objek ini, alis, mata, dan kacamata. Ini sudah seleksi. Lalu teman-teman tekan Ctrl C, lalu Ctrl Shift V. Nah, Ctrl Shift V ini copy paste objek di posisi
di mana objek tersebut di copy. Jadi posisinya pas. Nah, teman-teman tinggal geser sambil shift-nya ditekan agar lurus. Nah, kita tinggal reflection. Teman-teman masuk ke modify, transform, flip horizontal. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tinggal tambahkan aksen kacamatanya di sini pakai pen tool lagi. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa hidden dulu sketsanya, klik di sini. Nah, mungkin masih lucu ya, ini karena belum jadi. Nah, kita udah bikin bagian mukanya. Nah, ini muka perlu kita kasih warna juga. Nah, kalau teman-teman sudah hafal, tidak perlu mengklik ini ya, tinggal dihafalkan aja shortcutnya, tekan K gitu. Nah, warnanya kita sembarang dulu, nggak masalah. Karena memilih warna itu nanti ada aturannya, mungkin agak lama. Nah, ini kalau sudah kita blok semua. Nah, kita blok yang bagian mukanya, tekan Ctrl G. Nah, ya, kita blok semua aja, nggak masalah. Nah, oke, kita udah punya, ini udah jadinya satu. Nah, kita akan menggambar bagian rambutnya di sini. Ini kan nggak kelihatan ketutupan muka. Nah, kita bisa buat layer baru. Nah, ini mungkin karakternya kita ganti nama muka. Nah, bikin layer baru rambutnya gitu. Jadi semua objek nanti akan terpisah. Mungkin dalam proses gambarnya masih satu nggak masalah, tapi teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, ini agar tidak mengganggu, kita bisa hidden dulu, klik simbol mata di sini. Nah, kita akan menggambar bagian rambutnya. Oke, ini harus kita klik layernya dulu. Oke, ini saya cepat saja agar videonya nanti nggak terlalu panjang. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman menggambar, itu bagian luarnya dulu, masalah bagian dalam, shaping dan seterusnya itu nanti. Nah, ini bisa mengikuti mukanya. Nah, sebenarnya dalam menggambar pun nggak ada teknik aturan, teman-teman mau gambar dari mana dulu. Nah, ini yang saya contohkan dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah. Lalu kita bisa mau menambahkannya. Ini tekan escape ya, bagian dalamnya. Jadi ketika mau menggambar di titik lain, melepaskan pen tool itu pakai escape. Nah, sudah. Kita misalnya mau kasih warna di sini, misalnya hitam. Nah, seperti ini. Kita munculkan bagian mukanya. Nah, mukanya kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi rambutnya. Ini kan tidak terlihat. Teman-teman hilangkan dulu warna bagian mukanya. Nah, kita hapus. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, outline di sini teman-teman nggak usah diperhatikan kerapihannya, karena outline pun nanti akan dihapus. Hanya membantu dalam proses drawing. Nah, kita mau menggabungkan rambutnya dengan rambut depan sama belakang. Ini kan masih nyambung. Nah, artinya teman-teman tinggal klik di sini. Jadi membuat semacam garis potong. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman klik 2 kali, Ctrl G. Nah, kalau kita masuk ke grup yang tadi, kita masukkan warna.
Misal kita kasih warna ini, balik ke sini. Nah, rambut bagian atas ini harus posisinya ada di atas muka, sementara rambut yang belakang ada di belakang muka. Nah, artinya ini harus kita pindah, kita Ctrl X. Nah, lalu kita buat layer, baru kasih nama rambut depan. Oke. Nah, kalau sudah, agar pastenya mempaste gambarnya posisinya pas, teman-teman tekan Ctrl Shift V. Nah, otomatis jadi seperti ini. Nah, ini baru satu tahap ya, bagian kepala. Nah, sementara agar videonya tidak terlalu panjang, sampai sini dulu. Teman-teman nanti bisa explore. Yang penting teman-teman pada dasarnya sudah tahu bagaimana pembagian layering, memisahkan antara objek satu dan lainnya, kemudian menggunakan pen tool dengan baik ya tentunya. Kurang lebih untuk praktikum pengantar sampai sini dulu. Nanti saya lihat progresnya teman-teman dalam menggambar karakter seperti apa. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.